Assalamualaikum anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, penuh syukur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Meski demikian, kalian masih tetap semangat kan? Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari Bupena 2B. Memasuki tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita awali dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepahaman dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Muatan KD, pembelajaran 1 dan 2. SBDP KD 3.2 memahami pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Bahasa Indonesia KD 3.4 mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Matematika KD 3.9 menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. PPKN KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. SBDP yaitu mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Kalian tentu suka bernyanyi sebuah lagu kan? Menyanyikan sebuah lagu. Apa itu lagu? Lagu adalah rangkaian bunyi nada-nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Panjang pendek nada diukur dengan hitungan atau ketukan. Perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1, artinya nada do dinyanyikan satu ketukan. Nada 2, ditambah titik di belakangnya, artinya nada re dinyanyikan dua ketukan. Nada 0, artinya tanda istirahat. Nada 3, 4, di atasnya diberikan garis menyambung, artinya masing-masing nada yaitu mi dan fa dinyanyikan setengah ketukan. Nada 2, titik, 0, dan di atas titik dan 0 ini diberikan garis, artinya nada re dinyanyikan satu setengah ketukan. Nada 1 dan 0, di atasnya diberikan garis juga menyambung, artinya nada do dinyanyikan setengah ketukan. Urutan panjang ketukan nada. Nada 2 ketukan, lalu nada 1 setengah ketukan, nada 1 ketukan, dan nada setengah ketukan. Birama adalah ketukan tetap yang teratur dan berulang-ulang. Misalnya birama 2/4, yang artinya tiap birama terdiri dari 2 ketukan. Jadi kalau ada birama 3/4, artinya tiap birama terdiri dari 3 ketukan. Birama 4/4, artinya tiap birama terdiri dari 4 ketukan. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada lagu yaitu Bersih dan Sehat. Ya, kita sama-sama ya nyanyikan lagu Bersih dan Sehat dengan birama 2/4. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu.
Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Indonesia, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks atau bacaan. Yuk, mari kita baca teks percakapan di samping. Nina, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Lalu Nina menjawab, baik bu, ayo kita bersihkan. Tentu, aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Pada percakapan Nina dan ibunya, kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Apa saja? Ya, contoh kosakata tersebut adalah sebagai berikut. Bersih artinya bebas dari kotoran. Penyakit artinya gangguan kesehatan. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Nah, kalian juga bisa menemukan semua kosakata baru yang ada pada suatu percakapan. Lalu kalian bisa mencari arti kata-kata tersebut dalam sebuah kamus. Ya, nanti silakan kalian coba. Kita lanjutkan berikutnya. Menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Informasi dapat kita peroleh dengan mengamati suatu gambar. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Ya, berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amati gambar dengan saksama. 2. Tentukanlah tema atau topik gambar. 3. Buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Ya, itulah rangkaian langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Nanti kita akan mengamati suatu gambar dan akan kita buat suatu cerita. Ya, di sini kalian amati ada gambar apa di sini ya? Ya, setelah kalian mengamati gambar tersebut akan muncul beberapa pertanyaan. Berikut contoh pertanyaan yang dapat muncul beserta jawabannya. Antara lain, siapa sih yang melakukan kegiatan dalam gambar? Ya, di sini misalkan namanya Devi dan Mita. Apa yang dilakukan oleh kedua anak dalam gambar itu? Merapikan mainan ke dalam kotak. Lalu, apa akibat jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Tentu rumah mereka itu akan terlihat tidak rapi dan kotor. Ya, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat membuat karangan hingga menjadi sebuah paragraf. Misalkan, di sini kita akan membuat Devi dan Mita sedang merapikan mainan. Mereka merapikan mainan dengan bekerja sama. Mainan yang tersimpan rapi membuat rumah menjadi rapi dan tidak kotor. Nah, itulah contoh menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Jadi kita bisa ambil suatu pertanyaan, lalu kita jawab, dan akan kita rangkum menjadi suatu bentuk karangan, ya, yang terbentuk dalam suatu paragraf. Ya, nanti kalian juga bisa mencobanya. Kita lanjutkan.
yaitu ruas garis pada bangun datar. Perhatikanlah contoh benda-benda berikut. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Ada berapa ruas garisnya? Ya, ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Setiap ruas garis disebut sisi dari bangun datar tersebut. Macam-macam segi 4. Pada bangun datar di atas terdapat 4 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Apa saja? Contoh dari macam-macam segi 4 itu ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Ya, sedangkan gambar di sebelahnya, yaitu pada bangun datar di atas terdapat 3 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Ya, kalian bisa melihat di situ bangun datar memiliki 3 sisi, ya. Ya, tentu nanti kalian bisa mencari benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk bangun datar segitiga dan juga segi 4. Banyak sekali pastinya ya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ya, PPKN, kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Kegiatan yang dilakukan bersama dapat mempererat persatuan. Apa contohnya? Ya, contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama antara lain yaitu membantu ibu mencuci piring. Bukan hanya itu saja, kalian bisa membantu mungkin memasak, mencuci, dan lain-lain. Ya. Kemudian apalagi? Membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. Tentu kegiatan ini kalian sering lakukan di rumah kan? Ya, lalu apalagi? Yaitu berolahraga bersama ayah. Olahraga biasanya bisa bermain bola, bisa juga mungkin senam ataupun lari-lari pagi ya. Ya, itu adalah kegiatan yang bagus. Sikap-sikap yang harus kita miliki agar tercipta persatuan dalam kebersamaan antara lain. Tidak bersikap mau menang sendiri, jadi tidak egois. Menghargai pendapat orang lain, mau bekerja sama dengan anggota keluarga, mau akui kesalahan dan meminta maaf. Jadi kalau kita memang salah, ya kita akui kita salah dan bersedia untuk meminta maaf. Itulah orang-orang yang berjiwa besar. Ya, dan juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada seseorang yang meminta maaf, ya hendaknya kita memaafkan. Ya, itulah sikap-sikap yang harus kita miliki, ya. Ya, alhamdulillah, demikianlah yang dapat kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.